Di ujung sana ada Gunung Merapi, kemudian itu ada flyover Pasar Aur Kuning. Dan ini suasana di Pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, sangat ramai sekali ya. Dan ini barangnya dinaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak jalan-jalan di daerah Pasar Aur Kuning atau Terminal Aur Kuning di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi sekarang ini saya sedang melewati flyover Pasar Aur Kuning yang dulunya ini adalah kawasan yang sangat macet sekali guys. Jadi ini kita berjalan dari arah kota Payakumbu atau dari arah Medan. Ini kita menuju ke Bukit Tinggi. Jadi ini melewati flyover, kita sedang berada di atas ya. Dan di atas flyover ini kita bisa menikmati pemandangan yang sangat luar biasa. Di sebelah kanan kita ada gunung yang begitu besar. Itu adalah Gunung Singgalang, yang di atasnya itu sedikit tertutup dengan awan ya. Yang ini pada sore hari sekitar jam 5. Mudah-mudahan Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi belum tutup, karena itu sekitar jam 6 nanti sudah tutup. Nanti saya akan keliling di Terminal Aur Kuning. Mungkin teman-teman sudah banyak yang berkunjung ke Terminal Aur Kuning, yang pergi ke merantau ke Pulau Jawa dari berbagai kota di Sumatera Barat. Biasanya itu berhenti di Pasar Aur Kuning, di Terminal Aur Kuning Kota Bukit Tinggi ini. Dan di sebelah kiri kita bisa melihat begitu gagahnya Gunung Merapi. Nah, ini Kota Bukit Tinggi ini diapit oleh dua gunung. Di sebelah kiri itu ada Gunung Merapi ya. Nah, yang di puncaknya itu agak sedikit datar, kemudian di puncaknya itu ada sedikit gundul, tidak ada tumbuhan, itulah Gunung Merapi. Nah, sebelah kanan di ujung yang agak lancip, tumpul, puncaknya itu adalah Gunung Singgalang. Karena saya dikasih tahu ada subscriber saya sebelumnya, saya juga agak sulit ya membedakan mana Gunung Singgalang, mana Gunung Merapi. Dan ternyata itu ada bedanya, karena gunung ini sangat berdekatan. Dan yang Gunung Merapi itu agak datar puncaknya ya. Kemudian di puncaknya itu gundul, tidak ada tumbuhan, karena itu mungkin sering terjadi erupsi karena tidak ada tumbuhan ya. Dan Gunung Singgalang itu agak lancip dan tumpul, itu Gunung Singgalang. Dan yang Gunung Singgalang agak lebih besar. Nah, kita akan belok ke sini. Ini kita tepat berada di depan pintu gerbang Pasar Aur Kuning atau Terminal Aur Kuning. Karena pasar dan terminal itu sangat berdekatan lokasinya, makanya Pasar Aur Kuning ini sangat ramai sekali. Nah, sini terlihat ada tulisan Terminal Tipe A Simpang Aur. Nah, kita akan masuk ke dalam. Seperti apa suasana di dalam pasar ya? Mungkin teman-teman tidak asing lagi yang sering kesini. Ini di sekitaran Simpang Pasar Aur. Nah, itu kalau belok ke kanan itu belok ke kiri. Belok ke kiri ke Padang. Kalau lurus sana itu ke Bukit Tinggi. Nah, kita akan masuk ke dalam. Kita akan jalan kaki. Di depan pintu masuk ini sudah terlihat beberapa grosir-grosir besar, dan ini sudah sore hari, makanya ini sudah banyak yang tutup ya. Di sebelah kiri ini adalah pedagang-pedagang sendal, sepatu karet. Di sini saya pernah beli dulu karena saya pernah jualan sendal waktu bujang dulu. Nih trompa ya. Jadi saya belinya di sini nih. Trompa-trompa banyak di sini. Dan saya itu dulu berjualan di Pasar Koto Baru, Darmas Raya, itu waktu bujang. Dan saya ingat sekali saya belanja ke sini. Saya tidak tahu Pasar Aur Kuning di mana, dan saya baru pertama kali waktu itu ke Pasar Aur Kuning ini. Dan saya tekadkan karena saya ingin memiliki usaha waktu itu, dan sekarang sudah tidak ada lagi ya, saya tidak usaha itu lagi. Nah, ini ada bus ALS. Ini adalah tujuan Medan kalau nggak salah. Jadi banyak pedagang-pedagang dari Medan itu yang berbelanja di daerah Pasar Aur Kuning. Nah, itu ada flyover yang dulunya ini sangat macet sekali sebelum dibangun flyover. Kemudian di balik flyover itu adalah Gunung Merapi tadi. Nah, ini suasana di Terminal Aur Kuning Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah,
ini banyak sekali PO bus, ada ALS, ANS, Satu Nusa, kemudian ada Tranek, GPM, dan banyak sekali bus-bus besar yang singgah di sini, yang ngetem di sini. Karena menurut saya di Sumatera Barat itu terminal yang paling ramai itu adalah Terminal Aur Kuning. Yang dulu di Padang itu Terminal Andalas itu juga sangat terkenal, tapi sekarang setelah dipindah ke bypass menjadi terminal apa ya, di Aipacah itu kemudian tidak berhasil dan sepi, kemudian dipindah sekarang ke Anak Air. Mudah-mudahan di Terminal Anak Air itu bisa ramai seperti di Kota Bukit Tinggi ini ya, karena ya bangunannya sudah bagus, sudah mewah, tapi sepi ya, percuma dong. Ini bangunannya yang sederhana, yang menurut saya harus dirombak lah Terminal Aur Kuning ini. Bangunannya yang sederhana tapi ramainya Masya Allah luar biasa di Terminal Aur Kuning ini. Dan ini ada, terlihat kan banyak barang-barang jadi dinaikkan ke atas bus. Itu tandanya terminal dan Pasar Aur Kuning ini sangat berhasil integrasinya. Jadi dekat terminal ada pasar, jadi kalau orang berbelanja kan dekat untuk membawa barangnya, tidak perlu kita sewa mobil lagi untuk membawa ke bus, tidak perlu sewa ojek. Nah, ini suasana di Pasar Aur Kuning. Di sini tuh banyak sekali orang jualan pakaian. Jadi di Pasar Aur Kuning ini sangat terkenal seperti Tanah Abangnya Sumatera Barat lah. Nanti kita akan keliling seperti apa yang dijual. Dan ini toilet umum. Ini kalau teman-teman itu penumpang bus biasanya sholat di sini, toilet umumnya di sini di terminal umum nih. Saya waktu itu juga ingat waktu saya pergi ke Medan, ke kota Medan ya, saya naik ALS dari kota Padang dan berhenti di Terminal Aur Kuning ini. Dan saya teringat sekali, saya sholat di musola yang kecil dan toiletnya juga sangat kecil. Wah, ini untuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tolonglah lihat Pasar Aur Kuning. Terminalnya ini mohon direnovasi lah, karena ini sudah sangat lama sekali bangunan, dan musolanya itu sangat, karena itu tempat ibadah dan menurut saya kurang bagus lah. Karena oke. Ya, terminal sebesar ini, seramai ini, kota semaju ini, tapi musolanya masih kecil dan toiletnya juga ala kadarnya. Kemudian bangunan terminalnya juga ala kadarnya. Mudah-mudahan Pemprov Sumatera Barat melihat konten saya dan ini mungkin bisa direnovasi, karena di Padang itu terminal tipe A yang di Anak Air itu begitu mewah, megah dan ber-AC, tapi penumpangnya sangat sepi sekali. Dan mudah-mudahan yang ramai inilah, ini kita renovasi agar lebih cantik kota Bukit Tinggi, kota wisata ini. Dan kita akan masuk ke dalam, mencoba masuk ke dalam. Ini adalah pusat grosir Tanah Abangnya Sumatera Barat ini guys. Dan ini sudah hampir tutup pedagang-pedagang di sini, dan ini masih banyak sekali para pembeli yang dari mana saja berkumpul di sini. Ini ingin membeli barang-barang grosiran yang ada di kota Bukit Tinggi. Nah, biasanya kalau beli di sini itu ada juga yang eceran di tepi-tepi jalan ini, eceran, kemudian yang di tokonya itu juga dijual grosir. Biasanya mungkin kalau di sini tuh eceran baju-baju kaos oblong sekitar 20 lah, tapi kalau kita beli baju perpak itu bisa dapatlah 12,5, dan nanti kita jual di toko itu bisa 25 atau 35. Jadi ini sangat murah kalau kita beli di Pasar Aur Kuning ini ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke Tanah Abang di Jakarta sana, dan di Sumatera Barat pun itu ada yang seperti ini macam Tanah Abang. Mungkin teman-teman sudah ada yang berkunjung ke Tanah Abang. Nah, tidak beda jauh lah dengan yang ada di kota Bukit Tinggi ini. Dan mungkin teman-teman perantau yang di Tanah Abang itu juga sangat banyak sekali pedagang-pedagang dari ranah Minang, dari Sumatera Barat itu berjualan di Tanah Abang. Dan konon katanya Tanah Abang itu isinya banyak orang Minang, karena orang Minang itu adalah banyak yang merantau. Jadi pemuda-pemuda Minang itu yang tidak ada kerja di Sumatera Barat itu keluar untuk pergi merantau, mengadu nasib di sana. Dan itu bahkan beberapa
yang sudah bertahun-tahun tidak pulang ke ranah Minang dan sudah menetap di Pulau Jawa sana, di banyak di pulau-pulau lainnya itu untuk berjualan. Dan ini suasananya sangat ramai sekali di sekitaran depan toko Pasar Aur Kuning, dan di dalam itu sudah banyak yang tutup. Dan ini sore hari banyak yang berjualan di luaran karena ini yang diecer ya, jadi ini kita bisa beli ecer. Nah, kalau teman-teman nanti beli yang grosiran nanti akan diarahkan ke tokonya. Nah, ini sangat-sangat ramai sekali. Nanti kita akan menuju ke depan di dekat flyover Pasar Aur Kuning itu seperti apa, dan itu kabarnya banyak sekali orang jualan sayur, ikan di sana. Banyak orang jualan seperti bahan-bahan makanan ya. Dan yang di dekat terminal ini adalah banyak orang jualan pakaian, sepatu, sandal, pokoknya sandang lah yang di daerah Pasar Aur Kuning di dekat terminal ini. Dan itu terlihat terminalnya tadi. Bangunannya sih unik ya, rumah adat Minangkabau. Cuma untuk fasilitasnya menurut saya kurang, ruang tunggunya ya di emperan biasa, kursinya juga sudah banyak yang rusak dan kebersihannya sangat kurang sekali. Ya mudah-mudahan ini bisa diperbaiki terminal Aur Kuning ini, karena banyak sekali penumpang-penumpang antar wilayah, antar provinsi yang singgah di Pasar Aur Kuning ini. Jadi ini bisa menjadi gerbang masuk Sumatera Barat. Jadi orang masuk Sumatera Barat, masuk ke Aur Kuning ini terlihat akan sangat mewah dan megahnya Sumatera Barat. Dan pemandangan di sini, wow, keren sekali. Itu ada Gunung Merapi yang begitu gagah perkasa kelihatan dari sini. Kemudian di bawahnya ada flyover Pasar Aur Kuning. Dan sekarang ini masih macet atau enggak, nanti kita akan turun ke bawah, akan melihat di sana. Dan ini view-nya dari tangga untuk naik ke lantai 2 ya di Pasar Aur Kuning. Itu terminal Aur Kota Bukit Tinggi. Dan kelihatan sekali banyak sampah berserakan. Kapan ya masyarakat Indonesia ini akan sadar dengan sampah? Dan kenapa di luar negeri itu sangat jarang sekali ya kita temukan sampah-sampah yang berserakan? Ya ada sih, cuma kalau menurut saya ya di sini khususnya ya di sekitaran pasar tradisional di Indonesia itu sangat-sangat kurang sekali akan kesadaran tentang sampah. Dan teman-teman bisa perhatikan, meskipun ini nanti ada petugas untuk menyapu, untuk membersihkan, tapi ya mudah-mudahan tolonglah untuk ya yang bisa melihat ini atau subscriber Gumilang Jalan-Jalan, tolong kalau pergi liburan atau kemana saja, sampah itu kita simpan, dan nanti kalau kita sudah ketemu bak sampah baru kita buang ke tempatnya. Jadi mudah-mudahan ya ini untuk teman-teman viewers atau subscriber Gumilang Jalan-Jalan, tolong kalau pergi kemanapun dan dimanapun sampahnya diperhatikan agar Indonesia ini lebih bersih dan lebih maju. Karena banyak sekali vlog-vlogger dari luar negeri kalau ke Indonesia itu mengomentari sampah. Teman-teman itu mungkin bisa lihat di vlog orang dari luar negeri. Indonesia itu sangat indah, sangat hijau, tapi setiap pergi ke gunung, ke sungai, apa yang ditemukan yang kurang nyaman yaitunya sampah. Mudah-mudahan lah dengan banyaknya promosi tentang kebersihan dan dari mengandalkan dari pemerintah, ayo buang sampah ini itu tuh kayaknya masih kurang ya. Jadi itu kita tanamkan dari masing-masing pribadi kita agar kita bisa buang sampah di tempatnya. Dan ini adalah bawah flyover Pasar Aur Kuning Kota Bukit Tinggi, sangat macet sekali. Dan sekarang, dulu ini begitu macet makanya dibangun flyover di atasnya, dan sekarang ini juga masih macet guys. Karena di sini sepanjang jalan banyak sekali orang berjualan sayur-sayuran, ikan. Nanti saya akan buatkan vlog
selanjutnya video di sepanjang jalan ini. Ini sangat unik sekali, pasarnya di bahu jalan. Dan itu bayangkan, kita mau beli sayur tinggal kasih uang dari atas mobil, kemudian sayurnya dilempar ke dalam mobil mungkin ya. Nanti kita akan lanjutkan di sini. Terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kami hari ini.